Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel YouTube saya, Ulfa Afifa, yang pada kali ini Ulfa akan membahas tentang komunikasi formal dan non-formal serta RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pada kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi formal dan non-formal yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, pengertian komunikasi formal dan non-formal. 2. Ciri-ciri komunikasi formal dan non-formal. 3. Fungsi komunikasi formal dan non-formal. 4. Perbedaan komunikasi formal dan non-formal. 5. Contoh komunikasi formal dan non-formal. Untuk pembahasan kedua yaitu ada RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, pengertian RPP. 2. Tujuan RPP. 3. Fungsi RPP. 4. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. 5. Langkah-langkah penyusunan RPP. Sebelum kita masuk kepada pembahasan komunikasi formal dan non-formal, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan tukar-menukar suatu berita atau informasi oleh beberapa orang yang bisa mempengaruhi satu sama lainnya. Poin pertama yaitu komunikasi formal dan non-formal. 1. Pengertian komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi yang telah ditentukan dalam struktur organisasinya. Sedangkan komunikasi non-formal adalah suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan tidak memedulikan struktur organisasi. 2. Ciri-ciri komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi formal ciri-cirinya yaitu 1. Informasi bersifat sangat resmi. 2. Bersumber dari perintah resmi. 3. Berhubungan erat dengan proses kerja. 4. Menggunakan sarana surat. Komunikasi non-formal, ciri-cirinya yaitu 1. Tidak terjadwal. 2. Partisipan acak. 3. Partisipan keluar dari peran yang semestinya. 4. Agendanya tidak teratur. 3. Fungsi komunikasi formal dan non-formal. Fungsi dari komunikasi formal ada beberapa. Yang pertama, terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan dan pembagian kerja. 2. Meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. 3. Memungkinkan anggota dapat mengurangi waktu terbuang, kejenuhan, dan ketidaktentuan. 4. Menekankan pada dukungan yang kuat. Sedangkan fungsi dari komunikasi non-formal ada 1, yaitu memelihara hubungan sosial dan informasi yang bersifat pribadi. 4. Perbedaan komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi formal lebih dipikirkan dan belajar dari pengalaman, sedangkan komunikasi non-formal bersifat kasual dan spontan. 5. Contoh komunikasi formal dan non-formal. Contoh dari komunikasi formal yaitu seperti meeting, seminar, dan kegiatan akademik. Sedangkan contoh dari komunikasi non-formal seperti komunikasi antara staf, komunikasi di luar organisasi, dan lain-lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. 1. Pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 2. Tujuan RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. 3. Fungsi RPP. RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. 4.
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar. 2. Menggunakan berbagai pendekatan. 3. Menggunakan metode dan media. 4. Penilaian dengan sistem pengujian dan berkelanjutan. 5. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. 2. Menuliskan standar kompetensi. 3. Menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Materi belajar. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Penilaian. 10. Media. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekianlah pembahasan saya pada kali ini mengenai komunikasi formal dan non-formal serta RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah nonton. Silakan teman-teman semuanya untuk like, komen, share, and subscribe video saya ini ya. Bye-bye, see you!